Baik, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi pemeriksa grammar bahasa Inggris berbasis web menggunakan Flash dan integrasi AI. Perkenalkan, anggotanya, saya sebagai Aiman Human Sukma sebagai moderator, Frebe Gracia Sembiring, Stephen Adventino Pulo, dan Vivielda Farmawati Tambunan. Latar belakang proyek kami yaitu kemampuan menggunakan grammar yang benar dalam bahasa Inggris sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi internasional. Namun masih banyak orang yang kesulitan memeriksa grammar secara mandiri karena kurang memahami aturan tata bahasa yang rumit. Pemeriksaan grammar secara manual akan memakan waktu dan tidak selalu akurat. Disinilah teknologi AI berperan penting. Dengan bantuan AI, kesalahan grammar bisa dideteksi dan diperbaiki secara otomatis dan cepat. Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah language tool, yaitu alat pemeriksa grammar berbasis AI. Dengan menggabungkan teknologi ini ke dalam aplikasi web menggunakan Flash, pengguna bisa memeriksa teks bahasa Inggris secara langsung atau lewat file yang di-upload, dengan hasil pemeriksaan yang cepat dan praktis. Masalah yang muncul adalah bagaimana cara membuat aplikasi web untuk memeriksa grammar bahasa Inggris. Yang kedua, bagaimana teknologi AI dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan grammar secara otomatis. Yang tiga, bagaimana langkah-langkah rekayasa perangkat lunak diterapkan dalam proses pengembangannya. Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi web yang bisa memeriksa dan memperbaiki grammar bahasa Inggris. Yang kedua, menggunakan teknologi AI untuk membantu deteksi dan koreksi grammar. Yang ketiga, menerapkan tahapan rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan aplikasi. Adalah sebagai alat bantu untuk belajar grammar dan menulis bahasa Inggris lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, sebagai contoh penggunaan AI dalam pengembangan aplikasi web. Yang ketiga, sebagai referensi penelitian yang menggabungkan Flash dan teknologi AI dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah sini ada 3. Yang pertama adalah aplikasi hanya memeriksa grammar teks berbahasa Inggris. Yang kedua, jenis file yang didukung untuk diunggah itu adalah .txt, .pdf, dan .docx. Yang ketiga adalah batas maksimal karakter per input adalah 5.000 karakter sistem. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dibahas satu persatu. Itu ada 6. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, pemeliharaan, dan tools yang digunakan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan pengguna, seperti input teks atau file, deteksi grammar, saran perbaikan, dan skor grammar. Yang kedua adalah perancangan sistem, itu mendesain tampilan aplikasi, alur kerja sistem, serta integrasi dengan language tool sebagai alat pendeteksi grammar. Implementasi yaitu membangun aplikasi menggunakan Flash untuk backend, HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan, serta pustaka language tool, PyPDF2, dan Python.x. Selanjutnya, untuk pengujian sistem, yaitu kami akan menguji semua fitur untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai fungsi, serta memperbaiki jika ada kesalahan. Dan untuk pemeliharaan, yaitu memperbaiki kekurangan dan mengembangkan fitur jika dibutuhkan di masa depan. Tools yang kami akan gunakan itu yang pertama adalah Flex untuk framework backend. Yang kedua, HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan. Language tool, yaitu di tool untuk memeriksa grammarnya. Yang keempat, PyPDF2 dan Python.x untuk membaca file.
Dan yang terakhir, Bootstrap untuk tampilan responsif dari web tersebut. Baiklah, selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya, Feby Gracia. Sekarang kita masuk ke struktur filenya terlebih dahulu, di mana dimulai dari app.python karena kami menggunakan bahasa Python. Nah, di file ini merupakan file utama untuk aplikasi Flex-nya, di mana semua logika backend ditulis di sini. Lalu itu ada index HTML, file HTML utama yang ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya itu ada style CSS, yang pastinya ini digunakan untuk tampilan halaman termasuk warna, ukuran, dan juga komposisi elemen. Selanjutnya ini ada folder upload. Di sini folder sementara untuk menyimpan file jika kita menginputkan file nanti saat berada di website. Yang selanjutnya itu ada requirement. Ini merupakan daftar pustaka Python yang dibutuhkan agar aplikasi itu bisa berjalan. Lalu ada PyH, ini merupakan folder yang menyimpan dikompilasi Python, tapi ini sudah otomatis dari Python. Kita masuk ke file app.py terlebih dahulu. Nah, di app.py ini, Flex ini merupakan inisiasi Flex dan juga language tool. Kalau Flex ini digunakan untuk membuat aplikasi webnya. Lalu language tool-nya ini merupakan AI-nya yang akan mengoreksi tata bahasanya. Lalu ada ini dev grammar, ini merupakan, ini dia untuk menerima input lalu dia akan memeriksa dan juga akan mengembalikannya dalam bentuk feedback dan juga skor. Nah, selanjutnya itu pada bagian ini merupakan router dari Flex-nya itu sendiri yang slash. Ya, ini untuk menampilkan halaman indeks HTML. Di mana di sini ada dua metode, itu get dan juga post. Get ini untuk menampilkan halaman kosong, dan post ini untuk menerima input dari user lalu memprosesnya. Nah, pada input teks ini dia untuk input teks, yang di bawahnya ini untuk upload file. Lalu pada selanjutnya ini jika teks itu kosong, maka akan diberikan message error, teks tidak boleh kosong. Begitu juga kalau filenya itu formatnya tidak sesuai, ini jadi akan ada message error, format file tidak didukung, harap unggah, dan filenya tidak akan bisa terbaca. Selanjutnya itu pada indeks HTML, ini sebagai judulnya format. Jadi di sini kami pakai kontainer, tampilan webnya itu lebih bagus. Lalu yang ini untuk upload filenya dan juga untuk bagian elemen dari pemeriksa grammarnya. Lalu ini untuk tampilan errornya. Di sini untuk bagian feedbacknya. Lalu masuk ke CSS. Pada CSS ini kami memilih tema coklat yang soft. Ini bagian umumnya itu body dan kontainernya. Lalu ada judul dan juga form. Dan ini ada text area dan juga untuk hasil koreksinya. Sekarang kita coba demokan. Cara demokannya itu pada terminal kita ketik python.py. Nah, di sini ada running on HTTP, jadi kita buka di browser. Misal proses komputasi dari website ini tergantung pada servernya juga, karena kita menggunakan server lokal sudah pasti lebih lambat, tapi jika di hosting dia akan jadi lebih cepat.
Jadi di sini langsung ada titik asli, feedback, dan juga skornya. Nah, bagaimana kalau kita upload file? Kalau file dia jadi lebih cepat ya. Dia teksnya langsung terbaca di atas, tapi bagian sininya filenya nggak ada lagi. Karena dia itu penyimpanan sementara dan juga ada hasil koreksi. Kalau kita langgar aturannya dengan teks kosong, dia akan ada peringatan teks itu tidak boleh kosong. Gitu juga kalau kita kasih 5.000 karakter, dia juga akan ada peringatannya. Nah, dari demo kami ini, pemeriksaan grammar ini kan berhasil menggunakan Flex dan juga AI. Nah, aplikasi ini kan mampu mendeteksi kesalahan tata bahasa itu secara otomatis, memberikan saran perbaikan, serta menampilkan skor. Jadi kami harapkan dari aplikasi web yang udah kami bangun ini bisa bantu edukasi dan juga praktis. Baik, terima kasih Vivi, dan terima kasih atas perhatian teman-teman atas presentasi proyek kami. Sekian dan selamat malam.